Plato, filsuf kelahiran Athena, pernah memberikan definisi mengenai negara ideal yang dipimpin oleh seorang raja filsuf, tetapi tidak pernah terrealisasikan sampai saat ini. Karena proses yang begitu rumit serta susahnya mencapai kesepakatan, refleksi yang bisa diambil, kita tidak perlu menjadi individu yang berkuasa untuk memberikan dampak positif bagi orang lain, cukup berkontribusi sesuai dengan kapasitas di kita sendiri. Ditinjau dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, kita perlu menjadi individu yang bijaksana seperti tidak memberikan stigma negatif pada jenazah yang terpapar COVID-19, bahkan aktif mengedukasi masyarakat umum melalui media yang memadai dan tidak saling menyalahkan agar pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Keganasan arus perubahan belakangan ini bahkan digambarkan berlangsung begitu cepat dan stimulan, membuat waktu tidak lagi beralih tunggang langgang tetapi sudah meluncur lebih cepat daripada terjangan badai dan tsunami, bahkan adu cepat dengan sambaran petir yang berkecapan. Sejauh ini, bangsa Indonesia dinilai mampu melewati berbagai guncangan keras arus perubahan, terutama karena bertumpu kuat pada Pancasila, seperti halnya saat ini. Manakala bangsa ini sedang mengalami kesulitan, kekuatan Pancasila dapat menjadi sandaran filosofis dan benteng pertahanan terakhir untuk melepas semua belenggu yang menjerat sendi-sendi kehidupan. Setelah jauh berjalan 75 tahun, Republik Indonesia diharapkan semakin memperkokoh semangat persatuan, persaudaraan, bela rasa, dan gotong royong yang mengacu pada Pancasila. Dalam perjalanan panjang ke depan untuk kesejahteraan seperti amanat Makodim Konstitusi, telah terlebih secara yuridis formal Presiden Joko Widodo telah mencanangkan hari lahirnya Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Dengan adanya pandemi ini, harapannya semua komponen bangsa mampu meneguhkan wujud terencana untuk tetap setia pada Pancasila. Kesetiaan mestinya bisa diaktualisasikan dengan tidak hanya sekedar menghafal teksnya, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, harapannya Pancasila dapat semakin membumi sebagai nafas filosofi kehidupan selaras dengan pesan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 bahwa Pancasila adalah media pemersatu untuk menghadirkan keselamatan, kebahagiaan bersama bagi bangsa Indonesia dengan keanekaragaman budaya. Proses perjalanan waktu, peringatan hari lahirnya Pancasila tiap tanggal 1 Juni dapat dijadikan momentum untuk mempertegas lagi posisi Pancasila sebagai benteng pertahanan dan rumah bersama kebangsaan. Sebagai benteng pertahanan dapat diaktualisasikan dengan implementasi pada nilai-nilai luhur Pancasila seperti persatuan dan toleransi sebagai kekuatan penangkal terhadap gempuran ideologi lain yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Terlebih lagi, bangsa Indonesia sekarang ini sedang mendapat cobaan berat dengan semakin masifnya sebaran pandemi COVID-19 yang hingga kini belum memberikan sinyal kapan akan berakhir. COVID-19 bukanlah hanya menjadi tantangan yang tumbuh bagi dan berkembangnya Indonesia, tetapi juga seluruh negara yang ada di dunia. Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan kepada semua masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah yang menyebabkan banyak terjadinya kontak fisik. Hal itu dilakukan agar korban yang terjangkit COVID-19 tidak bertambah selama maraknya penyebaran virus yang terjadi sebagai besar daerah di Indonesia. Pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mengurangi kontak fisik dan pergi keluar rumah merupakan salah satu termasuk menerapkan nilai Pancasila. Adapun Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai ciri bangsa Indonesia yang tidak bisa dilepas dalam aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menangani sebuah masalah karena nilai material yang ada dalam Pancasila merupakan bagian sifat dan pribadi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai benteng pertahanan dalam arti fisik maupun metaforis perlu diperkuat dalam upaya berkelanjutan melindungi dan mengamankan rumah bersama untuk seluruh komponen bangsa. Konstruksi benteng pertahanan yang dibangun dengan sistem nilai Pancasila dan semangat gotong royong perlu diperkuat dan diperbesar
dari waktu ke waktu. Di tengah arus perubahan zaman yang tidak pernah berhenti, ibarat sungai yang terus mengalir, terlebih di saat ini bangsa Indonesia sedang mendapatkan cobaan berat akibat pandemi COVID-19 yang hampir melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman tentang nilai Pancasila ini merupakan lebih dari tentang nilai-nilai Pancasila ini merupakan hal yang paling penting dalam upaya preventif agar masyarakat tidak melanggar ketentuan pemerintah terkait upaya penyelesaian dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Sejatinya, pemahaman nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang paling fundamental untuk mengontrol masyarakat tanpa perlu dilakukan penegakan secara preventif. Pemahaman nilai Pancasila mampu mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dibuat pemerintah berhubungan dengan penanganan COVID-19. Setidaknya, konsep cinta tanah air perlu diperdalam kepada masyarakat agar pemahaman nilai Pancasila lebih kokoh di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya tertib pada aturan merupakan bagian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama. Dalam situasi apapun, penanganan nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air akan mempermudah pemerintah untuk menghimbau masyarakat terhadap hal yang urgent dalam negara. Konteks nilai dalam Pancasila ini akan membuat masyarakat sadar bahwa pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari rakyat untuk menangani pandemi ini. Apabila Pancasila sudah menjadi hal vital dalam masyarakat, pemerintah dan rakyat tentu akan memahami dengan pasti kewajiban dalam bernegara. Sebagai ideologi yang menjadi presentasi dari nilai-nilai ketuhanan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, ideologi Pancasila tentu menjadi kaidah hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sudah tak terhitung dapat perilaku yang telah mendarah daging sehingga menjadi karakter warga negara, serta terdapat juga nilai dan perilaku yang diperlukan dihabitasikan sebagai ikhtiar untuk pembentukan warga negara yang Pancasialis. Ditinjau dengan menggunakan perspektif manapun, fenomena menolak jenazah yang terpapar oleh COVID-19 tidak berdasarkan sama sekali, serta merupakan kecacatan dalam berperilaku, karena sebagai masyarakat yang memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita perlu memuliakan sesama manusia, termasuk memberikan pemakaman yang layak bagi individu yang terpapar COVID-19 dengan pelaksanaan proses pemakaman yang mengikuti syariat agama serta mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, baik oleh WHO maupun oleh lembaga kesehatan setempat yang preventif. Memaknai ideologi Pancasila tidak bisa dilakukan dengan menggemakan jargon ataupun melalui proses sosialisasi teori semata. Namun, makna ideologi Pancasila akan terasa hikmah apabila diaplikasikan melalui keterlibatan kita dalam proses mewujudkan keadilan serta kesejahteraan umum. Bahkan untuk komitmen kita untuk menjunjung tinggi Pancasila dalam kondisi apapun. Dalam konteks Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, seberapa jauh sudah diperankan diri kita dalam mengutamakan kepentingan umum? Minimal kita mengikuti anjuran pemerintah yang tidak berkumpul serta melakukan tindakan yang bisa merugikan oleh orang lain.